Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jertira. Hari ini hujan makin turun deras. Awalnya sih nggak hujan. Pas udah jalan jauh dari gerbang menuju ke rumah, hujan deh. Tadinya mau neduh, tapi kok lama-lama makin lama ya. Sudahlah, kita jalan-jalan sambil menikmati suasana hujan. Seru sih, kayak seperti zaman dahulu kala. Hujan-hujan begitu. Oke, hari ini kita mau belajar animasi berikutnya. Ya, semoga sahabat Jertira bisa mengikutinya. Oke, sampai ketemu lagi. Hai sahabat Jartira, hari ini saya ingin jelaskan tentang game membuat drag dan drop. Nah, di sini di tampilan layar ini kita ingin mengelompokkan kelompok buah dan kelompok hewan. Jika posisinya salah, maka objek tersebut akan kembali ke tempat semula. Misalnya nih, di sini kita desain nanti ada kelompok hewan dengan posisi menyebar di mana aja, kelompok buah juga gitu. Dan di sini ada kotak transparan. Ini maksudnya untuk posisi gambar buah. Nah, ini untuk gambar hewan. Nah, di sini ada tulisan jumlah buah dan jumlah binatang atau hewan boleh sama aja. Nah, ini untuk angka. Jadi, misalnya saya masuk ini, saya drag gitu ya, salah satu hewan, saya taruh di sini. Karena posisinya tidak sesuai, maka dia akan balik. Dan di luar juga akan balik. Tapi, kalau saya drag ke sini, maka jumlahnya bertambah 1. Dan hewannya ini atau binatang ini sudah tidak bisa lagi kita drag. Begitu juga buah. Saya taruh sini, dia nggak mau mental nih, kembali ke posisi semula. Tapi kalau saya taruh di luar sini juga nggak mau. Tapi kalau taruh di sini, dia akan berhenti di tempat tersebut dan tidak bisa lagi kita gerakan. Dan jumlah buah bertambah 1. Nah, ini mana 2 nih? Kalau misalnya kita ini kan, ini masuk kemana? Kemana? Nah, ini lihat areanya, dia kan kotak nih, bisa masuk ke posisi ini walaupun dia di luar area. Nah, nanti kita harus membuat supaya lokasinya bentuknya aja, tidak kotak ini. Nah, begitu juga dengan buah. Nah, di sini ada menu. Menunya kalian bisa bikin tombol atau kalian bisa menggunakan teks dan dia kembali ke menu awal. Jadi, kebetulan saya menggunakan menu di depan seperti ini. Nanti kalau kalian mau bikin salah satu aja juga nggak apa-apa. Ini menu utama. Di sini drag objek, drag atau drop boleh. Ini yang buah jatuh. Sekarang kita mau menjelaskan tentang drag objek. Ya. Nah, ini yang tadi kita buat. Jadi sebelumnya kita siapkan dulu gambar binatangnya atau gambar hewannya, lalu gambar buahnya, lalu backgroundnya. Oke, kita kembali ke construct. Nah, kita mulai dari awal, buka construct dengan keadaan masih kosong. Di sini kita langsung pilih new biasa. Di sini new empty project. Kita sudah lihat tampilannya masih kosong. Kita di sini kita zoom out supaya terlihat. Sebelumnya di new project, kalian rename, kasih nama misalnya
game, drag, drop. Lalu ini kita mau layoutnya misalnya karena kita tidak scroll, ini biasa kita kasih 1024,768. Nah, ini layoutnya biasa kita rename juga layout game. Nanti mungkin kalau mau ada layout menu, kalian bikin layout menu, ini pasangannya nanti event game, supaya kita nggak lupa. Nah, layout game ini, kalian ganti layout size-nya. Kalau tadi kan Windows size 1024 sama 768. Jadi garisnya itu tidak ada. Tapi kalau misalnya area ini terlalu sempit, kalian mau lebarkan juga boleh. Saya mau ganti Bu, jadi 1200. Oke, agak lebar kan? Nah, ini juga jadi 1200. Nah, jangan lupa seperti biasa kita save as project. Di sini langsung cari folder, lalu nanti kita save untuk latihan ini di folder baru. Misalnya saya taruh di sini, lalu saya bikin misalnya foldernya sekarang saya masuk, terserah kalian mau nama file foldernya apa. Di sininya saya kasih drag dan drop. Drag, drop. Kalian mau kasih nama apa, bebas. Nah, setelah kita bikin folder, baru tekan tombol OK. Ya, setelah bikin folder ini, kita langsung tekan tombol OK. Kembali ke construct. Nah, di sini seperti biasa kita ngedesain, ambil background dengan sprite. Saya biasa kasih nama latar, boleh. Lalu kalian ini speednya 0. Insert, from file, cari gambar latarnya itu ada di mana, kalian cari. Saya ambil gambar ini, 0, posisi 0 saya buang, delete. Oke, kita ke. Nah, di sini kita tarik nih, mungkin backgroundnya ini kita nggak apa-apa, kita besarin seperti ini. Kalau kalian mau cari gambar yang proporsional lagi boleh. Oke, saya bikinnya seperti ini. Ya. Nah, sekarang saya mau bikin layer dulu. Layernya kita tambahkan yang layer 0. Di sini kita rename. Jangan lupa rename. Saya mau kasih nama latar, boleh. Tadi kan nama objek ya. Ini nama layer. Tambahkan lagi layer untuk bermainnya, misalnya game. Nah, yang atasnya lagi layer untuk nilai. Kalau udah begini, sekarang kita aktifkan layer game. Nah, ya ini kita blok aja, kita kunci supaya dia tidak bergerak. Sekarang saya mau bikin kotak transparan untuk posisi tempat. Misalnya saya kasih sprite ini tempat misalnya kotak buah, kotak buah. Klik, speednya 0,
Nah, di sini kalian misalnya ukurannya kita lihat berapa kali berapa. Misalnya 105, misalnya oke 250, kita lihat sebesar apa sih. Nah, bentuknya bisa kasih warna transparan. Alfanya kita jadikan 150. Misalnya saya mau warna biru gitu ya. Ini ungu ya. Oke, nggak apa-apa. Ternyata 250 segini, kita tarik aja, ntar kita ganti. Oh, ternyata harus segini. Misalnya 400,400. Ini ukurannya. Kalau terlalu kecil ya kita tinggal geser aja. Berarti 500, 400 supaya posisi di bawah untuk area objeknya. 500 kali 400. Bikin lagi kotak buah. Sekarang saya masuk kotak hewan. Ininya 0. Besarnya 500, 400. Saya mau kasih misalnya warna ini. Oke. Tadi ada 0 udah kosong. Oke, ini saya taruh di sini. Jangan lupa di save. Nah, setelah itu saya mau ambil binatangnya nih sama objek buah. Double klik sprite, misalnya buah. Klik. Kita walaupun dia nanti banyak, tapi kita speednya tetap 0 karena kita ditampilinnya satu-satu nantinya. Oke, lalu langsung import filenya. Jangan lupa saya mau ambil buah, ada 5 nih, saya mau ambil di blok. Nah, ini nomor 0 kalian buang. Ya, dia posisinya tetap di tengah, otomatis. Oke, keluar dari sini. Ini kan buah. Kalau misalnya kekecilan, kita tahu sini kecil banget nih buahnya gitu ya, atau apa, bisa juga kalian double klik. Ini buahnya ukurannya sama semua atau emang kecil, bisa juga ditarik. Kalau kita lihat di sini buahnya berapa nih? 50. Ini 50 juga. Oke, kalau kita mau besarin, misalnya 100,100, apply wall to animation, berarti semuanya dibesarin. Gede nggak? Nah, saya segini gitu ya. Oke, cukup lah. Segini. Jangan lupa kita harus kasih nama nih, instant variable. Misalnya, untuk penomoran supaya namanya semua sama, cuma di dalamnya ada buah ke-1, kedua, sampai seterusnya. Saya kasih nama instant variable, namanya nomor buah. Pilihannya number, angka ya, berarti ya, pertama saya kasih angka 1. Walaupun di sini nomor buah saya mau pakai dari angka 1, tapi sebenarnya buah itu ada di posisi, buah apel itu posisi 0 dan berikutnya. Nah, jadi di sini saya taruh 1. Saya mau, jangan lupa kita kasih behavior drag karena kita mau ngedrag. Tambahkan sebelum kita perbanyak behavior, tambahkan drag. Cari drag dan kita cari behavior drag dan drop, ini dia. Oke. Tadi udah ditambahkan instant variable lalu behaviornya drag. Sekarang
Kalian perbanyak dengan cara tekan Ctrl sama mouse kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Enggak, ini dari 0 ya, satu lagi kelebihan dibuang. Oke, ini misalnya posisi buah nomor 0 ya. Ini tadi nomor buah 1, ini nomor buah 2, tapi ambil buah frame-nya ke 1. Ini nomor 3, ini nomor 2. Ini nomor 4, buah ketiga berarti ya. Ini nomor 5, buah keempat. Kan tadi buah dari 0 sampai 4. Tadi kita sudah ambil buah, ada 5, lalu kita kasih instant variable dengan nama nomor buah, dan behaviornya drag dan drop. Kita perbanyak dengan tombol Ctrl dan mouse kiri, lalu di drag. Dan diubah instant frame-nya, initial frame-nya. Ini nomor instant variabelnya 1, tapi gambar ke 0. Instant frame-nya 2, gambar ke 1, dan seterusnya. Di sini kalian bisa rubah, ini taruh di sini, ini taruh di sini, bebas. Tapi kalau nanti kalian sudah ngerti programming, nah ini bisa nih kita jadikan random. Kadang-kadang pisangnya ada di sini, jeruknya ada di sini, nah itu bebas. Kalau sudah pakai programming, itu tergantung dari random, hasil randomnya. Bisa berubah nih posisi masing-masing. Jangan lupa di save. Sekarang kita mau ambil untuk hewannya atau binatangnya. Double klik. Saya ambil sprite. Saya kasih nama hewan. Klik di mana aja. Lalu speednya kita kasih 0. Karena kalau kita kasih bukan 0, nanti dia akan tempatnya berganti gambarnya. Oke, sekarang saya mau ambil binatangnya. Ini binatangnya sudah kita ambil, ada 5 dari 0 sampai 4. Oke, kita keluar dari sini. Sama seperti buah, ini binatangnya mau dirubah juga boleh, Kak. Tarik aja dari sini, diagonal. Kita kalau narik diagonal ya, supaya proporsional. Ini misalnya binatangnya seperti ini. Sekarang, saya harus menggunakan instant variable plus nomor hewan. Tipenya number. Ya, ini mulai dari angka 1. Sama seperti tadi buah, saya mau menampilkan kelima hewan ini dengan cara diperbanyak. Tekan Ctrl dan mouse kiri, di drag 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita rubah nih. Ini kan tadi nomor hewan yang ke-1, gambar ke 0. Nah, yang ini hewan kedua, gambar ke 1. Ini nanti sangat berguna kalau untuk programming agak rumit ya. Kita menggunakan seperti ini, instant variable. Ini nomor 3, gambarnya 2. Ini nomor 4, gambarnya 3. Ini nomor 5, gambarnya nomor 4. Oke, hewan ini sudah, tinggal kalian taruh posisinya di mana. Ya. Misalnya buahnya di sini, ininya di sini, hewannya misalnya ini. Nah, ini kita atur sendiri. Kalian atur hewannya. Kalau misalnya ini dinaikin aja, kalau posisinya terlalu rapat, ini kamu atur sendiri. Nah, ini misalnya di sini
Ya, T ketarik jadinya bentuknya agak ini. Ya. Nah, kalau sudah ini ke sini, ini ke sini ya. Kalau misalnya kok ini hewannya madepnya ke kiri semua ya, gimana kalau yang ini ke kanan? Boleh double klik, tinggal dirubah aja, misalnya yang harimau ini saya mau mirror. Oke, tinggal gini deh. Yang mana lagi mau kalian mirror, ini kan madepnya semua sama nih. Oke, misalnya yang ini nomor 1 saya mirrorin aja. Nah, jadi seperti otomatis dia ngikutin. Ya, kalau sudah seperti ini kita coba. Kalau udah begini, kalian masukin ini juga nilai sama jumlahnya juga boleh. Kalau kita udah ngerti ya, langsung aja kalian bikin teks. Di sini nggak usah kasih nama juga nggak apa-apa. Misalnya yang satu ini, teksnya saya kasih nama misalnya ini untuk jumlah buah. Jumlah buah. Lalu fontnya kita besarin supaya kelihatan. Nah, tadi kita sudah milih nih teks, tulisannya jumlah buah. Ini tipenya statik ya. Kalian pilih teksnya apa mau tebal dan ukurannya berapa supaya cepat. Kalian bisa juga jangan diperbanyak dengan di drag tadi, tapi karena ini kan beda nih nanti karena kita mau ada perhitungan ya untuk nilai variabelnya. Jadi kalian duplikat, tekan tombol kanan, panah mouse kanan, clone object ya. Oke, jadi ini teks yang kedua nih. Di sini kita ganti jumlah hewan. Nah, tinggal kalian pindahkan ke sini. Nah, ini untuk objek tempat penamaan aja, statik. Sekarang kita mau bikin yang untuk nilainya, berarti dynamic, nanti nilainya kan berubah. Duplikat dari sini juga boleh. Clone. Nah, di sini ganti misalnya V jum buah. Variabel maksudnya. Ini kita kasih angka 0 karena kan nanti jumlah buahnya angka. Jadi kita kasih angka 0. Ini range-nya kita kecilin, taruh di sampingnya. Ya. Ini diduplikat lagi, clone. Kasih nama baru, misalnya V jumlah hewan. Nilainya 0 juga, taruh di sini. Oke, ini udah siap. Proses game ini atau proses ini berhenti harus ada kode misalnya game over gitu ya. Sementara kita ambil dulu insert sprite, selesai. Kalau kalian punya gambar game over atau tulisan game over boleh. Speednya ganti 0. Biasa import from file. Kita cari gambar selesai, cari di tombol ini. Kalau saya kumpulin, untuk selanjutnya kalian kumpulin gambar.
Nah, ini misalnya ini 0. Ini kita kecilin nih, gambarnya kan besar nih. Saya kasih aja 400, 200 jadinya apa? Nanti kita kecilin lagi. Nah, kalau mau di cropping ya pilih ini ya. Tanda kayak kotak. Nah, ini dia. Saya tarik dia. Segini aja. Selesai. Nanti kan di sini kosong nih, di sini aja. Lalu saya mau kasih behaviornya sign, jadi dia bergerak seperti gelombang. Ya, tapi kan kita sebelumnya kita sembunyikan dulu. Oke, sekarang kita masuk ke programmingnya, event game. Masuk ke sini. Sebelumnya kita ambil variabel untuk jum buah. Lalu kita bikin lagi variabel untuk jum hewan. Add event system pada saat pertama kali program aktif, berarti on start of layout, berarti di sini kita mau kasih harga dulu nih. Sistem set value untuk jumlah buah 0, sistem set value untuk jumlah hewan 0. Lalu gambar selesai atau seperti game over, set visible-nya kita sembunyikan dulu, invisible. Ya, oke. Nah, di sini kita harus pakai satu variabel untuk posisi koordinat X dan Y. Kalau misalnya posisi binatang atau hewan itu tidak tepat, dia kembali ke tempat semula. Di sini tambahkan variabel global X awal, tipenya number, tambahin lagi Y awal, tipenya number. Nah, udah nih seperti ini. Sekarang kita mau drag ya. Di sini add event, kita ambil siapa nih? Si buah. Next. Kalau misalnya di drag, pertama on drag start, oke? Pertama kali buah di drag, kita tampung posisi X dan Y-nya dengan cara add event system set value untuk posisi X awal, ambil buah titik X. Ya. Lalu ambil lagi sistem set value X, Y awal, buah titik Y. Ini pertama kali di drag. Setelah itu add event. Nah, si ini pertama kan dia ada di layer yang sama. Kita pindahkan nih hasil drag tadi. Buah kita pindahkan ke move to layer ke nilai. Ya. Tadi kita sudah menyiapkan untuk variabel yang digunakan pada saat memulai, tulisan selesainya kita invisible, kita hidden. Lalu di sini juga kita harus aktifkan nih si buah set enable drag-nya. Jadi
kalau disabled dia nggak aktif, kalau enable tuh dia sudah mulai aktif. Nah, si hewan juga gitu. Di sini, oh tadi kenapa dia tidak muncul? Karena kita belum bikin hewannya. Kita bikin dulu hewannya, behaviornya. Tadi kita belum tambahkan drag and drop. Karena menggunakan nama yang sama, jadi yang lain nggak perlu lagi, otomatis mengikuti. Nah, sekarang masuk ke event game. Tambahkan di sini hewan, set enable untuk drag dan drop. Nah, sekarang kita programming untuk buah di drag. Pertama kali buah di drag, maka posisi XY-nya ditampung di posisi X-nya di X awal, Y-nya di Y awal. Nah, di sini kalau kalian mau pindahkan ke variabel, ke layer nilai, tadi kan ada layer paling atas nilai. Kalau mau bikin lagi layer baru juga nggak apa-apa, tapi sementara kita nggak usah, kita langsung ke yang paling atas tuh nilai. Setelah itu, kita masuk add event, buah, tadi kan start, drag. Sekarang kalau dia drop, stop, drop, di dropnya pada saat apa? Dia kan kita lihat, ini dia akan, kalau dia overlapping dengan si tempat, ini namanya kotak buah, ini namanya kotak hewan. Oke, kita masuk ke event. Jadi kalau buah di drop, nah di sini kita tambahkan add event kalau buah is overlapping another object, maksudnya overlapping itu di atasnya dengan kotak buah. Nah, ini kalau buah ini di drop, maka si buah tersebut stop. Jadi dia tidak langsung drag drop, langsung stop di sana, ya. Ini kita harus masukin nih. Maka jumlahnya sistem set value atau enggak, bukan set value, add to. Jumlah buah bertambah 1. Sekarang kita mau nempelin kan. Nilai itu kan tadi prosesnya. Sekarang kita nempelin hasilnya. Jumlah buah nih, V jumlah buah, set text str jum buah. Nah, di sini. Ini kita harus masukin nih ke dalam sini. Kalian lihat garis hitam, terus masukin ke dalam. Tarik aja. Supaya dia kelihatan agak ini nih. Nah, jadi kayak hierarki. Jadi, kalau buah di drop dan overlapping dengan kotak, maka seperti ini. Tapi kalau tidak overlapping, berarti di sini kita sistem else. Jadi kenapa dia merah? Ini salah. Kita harus masukin dulu. Nah, berarti kalau ini overlapping, tadi kan merah, kita harus masukin. Kalau ini overlapping yang atas, berarti bawah tidak overlapping. Maka posisi buah set position. Jadi di sini X awal, X-nya ini jadi Y awal. Dia kembali ke posisi semula. Nah, ini untuk buah. Kita bikin lagi untuk hewan. Hewan drag start pertama kali sistem, maka set value-nya untuk X awal, berarti di sini hewan titik X. Nah, ini Y-nya juga sama,
set value-nya Y awal, jadi hewan titik Y. Nah, di sini kita ambil si hewan tadi yang kita ambil, langsung kita pindahkan ke layar paling atas. Kebetulan ini nilai supaya dia ada nggak overlapping, dia tetap ada di paling atas yang kita ambil. Sekarang kita drop. Kalau hewan kita on drop, dan di sini hewan overlapping dengan another objeknya kotak hewan. Nah, berarti si hewan kita langsung drop. Jadi dia nggak bisa bergerak lagi. Nah, di sini sistem add to jumlah hewan bertambah 1. Lalu ditempel V jumlah hewan, set text, kita kasih str, itunya jum hewan, nilainya. Nah, kalau udah di drop, nah di sini kita harus mati ini, pas, karena kan di sini kita mulai lagi. Ya, ini langsung drop ya, oke. Nah, di sini kita tadi harus pakai sistem else. Ini merah. Sebenarnya ini harus dimasukin karena dia ngedrop kan. Nah, ini ke sini. Kalau ini berarti tidak di luar area kotak, maka posisi hewan set positionnya jadi X awal, Y-nya Y awal. Oke, kita lihat. Nanti kalau udah jumlahnya sama, tadi kan jumlah hewan ada 5. Kita langsung masukin aja nih. Compare variabel jika jumlah buah sama dengan 5 dan sistem jika compare jumlah hewan atau salah satu boleh sama dengan 5, berarti kalau udah salah satu ini berarti kita harus diblok pakai, oh kita nggak bisa begini, ini kita naikin. Nah, jadi 1. Ini kita kasih or, make or block. Yang ini kita buang. Ini salah satu memenuhi syarat, maka game over selesai, kita tampilkan set visible in, bukan invisible tapi visible. Oke, kita coba save. Jalan nggak hasilnya? Kalau garisnya kuning berarti programmingnya benar, tapi kalau ada garis merah maka ada programming yang salah. Di sini dia tidak kasih tahu kesalahan di mana. Nah, ini hasil compile-nya warna kuning, tadi garisnya, berarti programmingnya semoga benar ya. Jadi ini tampil. Nah, di sini kita drag nih. Kita udah bisa drag. Saya taruh di sini, dia balik kan. Ini juga balik. Ini balik. Saya taruh di sini, dia balik. Karena ini tempatnya hewan. Yang hewan saya taruh sini juga balik. Harusnya ada toing gitu ya. Oke, nanti kita coba. Nah, ini buah. Saya taruh sini, sini balik. Tapi kalau saya taruh sini, masuk. Dan tidak. Ini harusnya kita matikan nih. Ya, berarti masih ada salah. Kalau udah begini, di drop. Dia udah 5, jadi dia selesai. Ya, kita kembali programmingnya. Kalau sudah ini, kita langsung kalau start, drop. Nah, ini kita kembalikan dia ke sini.
sudah di drop, kita kembalikan si buahnya, langsung set enable jadi disable. Ya, ini juga. Ini kan buah kalau sudah di drop ya buah. Nah, hewan juga gitu. Kalau sudah di drop, ini berarti hewan enable-nya jadi disable. Jadi dia udah tidak bisa bergerak. Ini udah nggak bisa bergerak lagi. Nah, kita coba jalanin. Bener nggak selanjutnya? Ya, kita coba. Di sini dia balikan. Oke, kita masuk. Nah, ini udah nggak bisa bergerak nih si buah, karena kita kalau udah nempel, dia langsung drop. Tidak bisa. Nah, itu tadi fungsinya kita menggunakan instant variable. Kita nggak tahu nih nomor keberapa kan. Jadi yang ini langsung dimatikan karena sudah nempel ke posisi tempatnya. Kalau yang belum nempel masih bisa digerakkan. Itu fungsinya tadi, ini juga sama hewan. 1, ini 2. Nah, mana duluan yang... Nah, ini kan dia langsung di posisi tempat, bisa numpuk sih. Oke. Karena yang duluan 5, yang kan jumlahnya 5, mana duluan, jadi dia akan game over. Nah, di sini kelihatan nih, posisi ini kan paling atas, sementara ini enggak, jadinya kan jelek nih. Untuk itu tadi yang saya bilang, kalau kita mau tambahkan, kita harus kembalikan dia ke, pada saat dia nempel, kita harus kembalikan ke posisi layar game, ya. Oke, kita kembali ke sini. Pada saat event, pada saat dia drop di ininya, kita kembalikan dia ke posisi ini. Berarti si hewan, ini hewan kan, tadi kan dinilai pada saat drop, kita kembalikan ke layar game. Ya, jadi kita taruh sini pada saat di drop, kembali ke game dulu. Nah, ini juga itu sama. Pada saat di drop buah, kita kembalikan ke layar game. Supaya dia nggak seperti tadi, overlapping. Nah, ini kita taruh di paling atas nih. Supaya dia ada di paling atas. Jadi kalau misalnya di run, drag dulu si buah, nggak bergerak kan. Ini sebenarnya dia, nah dia sama nih sama si nilai. Dia kan layer nilai. Nah, kita taruh. Ini juga gitu sama. Kita taruh di sini. Ini buah. Kita mau mana duluan nih yang selesai. Oke. Nah, dia paling atas jadinya posisinya. Karena tadi kita pas di drop, kita kembalikan layernya ke posisi semula, layer game. Karena tadi pas dia diambil, dia kita taruh paling atas, layer nilai, supaya dia paling atas. Ya, ini harusnya dimatikan, tidak boleh bergerak lagi ya. Tapi nanti kamu tambahkan sendiri. Ini kita selesai belajar drag dan drop. Sampai di sini dulu. Nanti selanjutnya kita bertemu lagi ke materi game berikutnya. Semoga kalian mengerti dan bisa mengerjakan game ini. Oke, sampai ketemu lagi. Bagaimana sahabat Dirtira? Bisa kan mengikuti pelajaran membuat game? Mudah kan? Oke, nanti kalian coba lagi ya. Semoga kalian bisa mengikuti dan membuatnya lebih menarik. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.